Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 5 di sini kami akan menceritakan cerita rakyat tentang kancil dan buaya. Saya sendiri atas nama Nurhalisa Andini. Saya atas nama Afifah Rahmatullah. Nama saya Ma'ani. Perkenalkan, nama saya Rizky Anwarianti. Kancil dan buaya. Di sebuah hutan yang hijau, kancil berjalan santai sambil menikmati udara segar. Tiba-tiba, kancil merasa sangat haus dan teringat akan sungai dekat situ. Ketika sampai di tepi sungai, kancil mendekat ke tepi sungai dan meminum air sungai tersebut. Kemudian, kancil melihat ada pohon apel di seberang sungai. Lalu dia berpikir bagaimana cara mengambil buah apel tersebut. Setelah itu, kancil melihat-lihat sekitar sungai. Lalu kancil melihat seekor buaya di sungai. Kemudian kancil mendapatkan ide cerdik untuk menyeberangi sungai. Kancil mendekati buaya-buaya itu dan berkata bahwa Raja Hutan akan mengadakan pesta besar dan mengundang semua buaya. Buaya-buaya itu sangat tertarik dan ingin tahu lebih banyak. Kancil pun meminta buaya-buaya berbaris di tepi sungai agar bisa menghitung jumlah buaya-buaya tersebut. Dengan semangat, buaya-buaya segera berbaris rapi. Setelah semua buaya-buaya berbaris, kancil mulai melompat dari satu buaya ke buaya yang lain sambil menghitung. Ketika sampai di ujung, kancil melompat jauh ke seberang sungai dan tertawa gembira karena kancil berhasil menipu buaya-buaya itu. Buaya-buaya menyadari bahwa mereka telah tertipu, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu, kancil melanjutkan perjalanannya dengan bahagia karena akan mendapatkan buah apel yang diinginkannya. Selesai. Proses pembuatan adaptasi cerita rakyat. Yang pertama ada pemilihan cerita asli. Cerita rakyat tentang kancil adalah salah satu yang paling populer di Indonesia. Nah, cerita ini dipilih karena mengandung unsur kecerdikan dan dapat mudah dipahami oleh kalangan anak-anak. Yang kedua ada adaptasi bahasa. Bahasa dalam cerita asli disederhanakan dan disesuaikan dengan tingkat pemahaman anak-anak. Kata-kata yang sulit lalu diganti dengan kata-kata lebih yang sederhana dan kalimat dibuat lebih pendek agar mudah dipahami oleh anak-anak. Nah, yang ketiga ada penyederhanaan alur. Alur cerita disederhanakan tanpa menghilangkan inti cerita. Fokus utama diberikan pada aksi dan dialog kancil dengan buaya agar tetap menarik dan menghibur bagi anak-anak. Yang keempat ada penambahan elemen visual. Untuk versi buku anak-anak, ilustrasi ditambahkan untuk menggambarkan karakter kancil dan buaya, serta setting hutan dan sungai ini membantu anak-anak untuk lebih terlibat dalam cerita dan memahami konteksnya. Yang kelima ada revisi dan umpan balik. Cerita yang telah diadaptasi kemudian diuji coba beberapa anak untuk melihat respon mereka. Nah, berdasarkan umpan balik, beberapa bagian mungkin perlu disesuaikan lagi agar lebih menarik atau lebih jelas. Nilai-nilai karakter yang terkandung dalam cerita ini. Yang pertama, kecerdikan. Kancil adalah simbol kecerdikan dan keberanian. Cerita ini mengajarkan kepada peserta didik bahwa menggunakan akal dan berpikir cerdas dapat mengatasi masalah tanpa mengandalkan kekuatan fisik. Yang kedua, tidak mudah menyerah. Kancil tidak menyerah meskipun menghadapi tantangan yang besar, yaitu melewati sungai yang penuh dengan buaya. Cerita ini mengajarkan kepada peserta didik untuk tetap gigih dan mencari solusi meskipun situasi tampak sulit. Yang ketiga, yaitu menghargai orang lain. Meskipun kancil menggunakan otak cerdasnya untuk menipu buaya, cerita ini juga dapat dijadikan sebagai pengingat bahwa penting untuk selalu menghargai orang lain dan tidak memanfaatkan orang lain secara tidak adil. Yang keempat, yaitu kerjasama. Meskipun kancil berperan sebagai tokoh yang cerdik dan licik,
Buaya-buaya menunjukkan kerjasama yang baik ketika mereka setuju berbaris sesuai dengan permintaan Kancil. Mereka memperlihatkan sikap bersatu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, meskipun akhirnya mereka tertipu. 5. Kejujuran. Dalam cerita ini, Kancil menggunakan kecerdikannya untuk mengelabui buaya. Meskipun cerita ini menyenangkan dan menunjukkan kecerdikan dan perspektif nilai karakter, anak-anak dapat diajarkan tentang pentingnya kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Cerita ini dapat menjadi kesempatan untuk diskusi tentang pentingnya kejujuran dan dampak kebohongan atau manipulasi. 6. Tanggung jawab. Kancil menunjukkan tanggung jawab pada dirinya sendiri untuk mencari cara menyeberangi sungai dengan aman. Meskipun caranya licik, ia menunjukkan kesadaran akan tanggung jawabnya untuk menjaga keselamatannya. 7. Kerja keras. Kancil menggunakan kecerdikan dan berusaha keras untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Ini bisa mengajarkan anak-anak bahwa menghadapi tantangan dengan berpikir kreatif dan bekerja keras adalah cara yang baik untuk mencapai tujuan. Terima kasih dan semoga bermanfaat.